Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Tangerang ini dengan NIM 210-231-1034 kelas IPA akan membahas tentang pandangan pemikiran ekonomi sosialisme dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Latar belakang aliran sosialis. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri yang berkembang akibat liberalisme. Industrialisasi telah memunculkan praktik kapitalisme yang lebih mementingkan individu si pemilik modal dan mengesampingkan kaum buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Istilah sosialis utopis ini mulanya merupakan sebutan Karl Marx untuk pemikir sosialisme yang hanya memikirkan cita-cita sosialisme tanpa memikirkan cara menuju cita-cita tersebut. Pemikiran dan argumentasi para sosialis utopis ini berkutat pada kritik atas kapitalisme, bahwa kepemilikan pribadi atas alat produksi merupakan sumber utama penindasan kelas pekerja. Puncak pemikiran Marx tentang sosialisme ilmiah ini adalah buku Das Kapital yang ia terbitkan pada 1867. Melalui buku tersebut, Marx menjelaskan secara ilmiah di mana persisnya letak kecacatan sistem ekonomi kapitalis. Karl Marx dan Friedrich Engels merupakan dua tokoh pemikir sosialisme ilmiah yang populer. Kepopuleran dua tokoh tersebut terutama menjadi setelah menerbitkan Manifesto Partai Komunis pada 1948. Latar belakang aliran kapitalisme. Kapitalisme awalnya muncul dari konsep ekonomi dari Inggris di abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja. Kapitalisme merupakan paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melaksanakan usahanya dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Asal-usul kapitalisme sendiri adalah berasal dari pemikiran Adam Smith melalui bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Di dalam buku tersebut dituliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberikan kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah. Menganalisis persamaan dan perbedaan aliran sosialis dan kapitalisme. Persamaan ekonomi sosialis dan kapitalisme dalam filosofi ekonomi. Persamaan kedua aliran ini lebih mengarah ke hak kepemilikan pribadi. Keduanya beranggapan bahwa manusia mampu mengatur kendala dalam kegiatan perekonomiannya tanpa adanya kendala dari moral-moral yang ada. Dari segi nilai ekonomi yang diharapkan pada sistem sosialis dan kapitalis ini sebenarnya menginginkan hal yang sama agar perekonomian dapat berjalan dengan baik, di mana sistem sosialis kebebasan pada pengelolaan dari faktor produksi yang dilakukan adalah negara atau pemerintah yang mengatur. Kemudian pada sistem kapitalis, pengelolaan produksinya menyerahkannya kepada pihak swasta. Tidak hanya itu, persamaan yang lainnya dari mana kapitalisme tidak peduli tentang keadilan. Dikatakan bahwa ketidaksetaraan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sedangkan sosialisme prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin. Ini untuk memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dan dalam beberapa bentuk sosialisme. Dalam instrumen kebijakan yang diharapkan, pada faktanya aliran sosialis dan kapitalis memiliki tujuan untuk mengedepankan keadilan yang ada dalam masyarakat dan sama-sama mengutamakan profit oriented. Akan tetapi dalam cara dan penerapannya yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Kebijakan lainnya adalah sosialisme. Dikatakan bahwa pemilikan negara sering menyebabkan ketidakefisienan karena pekerja dan manajer tidak memiliki insentif nyata untuk memotong biaya. Sedangkan kapitalisme dikatakan bahwa insentif laba mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien, memotong biaya dan berinovasi produk baru yang diinginkan orang. Jika perusahaan gagal bersaing, mereka akan gulung tikar, tapi kegagalan bisnis ini memungkinkan sumber daya mengalir ke area ekonomi baru yang lebih efisien, sesuatu yang dikenal sebagai penghancuran kreatif.
Perbedaan aliran sosialisme dan aliran kapitalisme dalam segi filosofi ekonomi. Dalam aliran sosialis terdapat filosofi di mana sosialisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik di mana sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Sosialisme lahir sebagai respon atas berkembangnya kebebasan individu tanpa batas atas nama liberalisme. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi rakyat kelas menengah ke bawah yang begitu memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, tujuan sosialisme dalam bidang ekonomi adalah membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Sedangkan aliran kapitalisme adalah sistem di mana individu mempunyai hak kepemilikan terhadap barang, properti, dan faktor-faktor produksi dan bebas transaksikannya, bebas pula menggunakannya untuk memproduksi barang apapun dalam jumlah sebesar apapun untuk memenuhi keinginan pribadinya atau self-interest. Dalam nilai ekonomi yang diharapkan, sistem kapitalis persaingan yang bebas antara individu untuk mewujudkan tahap produksi dan untuk tingkat harga pada tingkat yang normal, sehingga membantu penyesuaian rasional antara variabel tersebut. Aliran kapitalis memiliki tujuan di mana untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang dilibatkan. Sedangkan aliran sistem sosialis di mana pemerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan pada pengaturan dan kegiatan perekonomian. Marx juga memiliki tujuan di mana untuk memperoleh sesuatu kegiatan distribusi yang lebih baik adalah dengan otoritas demokratisasi yang terpusat. Nantinya perolehan produksi kekayaan akan lebih baik daripada yang berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam instrumen kebijakan yang diharapkan dalam sosialisme, keuntungan dimiliki oleh pemerintah. Jika distribusikan dengan baik, maka masyarakat yang sejahtera bisa terwujud. Tetapi bisa juga terjadi para pekerja tidak merasakan laba yang didapat karena kontrol pemerintah yang terlalu kuat. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalisme, laba perusahaan akan mendorong bisnis jadi lebih maju. Perusahaan bisa memangkas biaya dan ada modal untuk inovasi produk baru yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika perusahaan rugi dan tidak mendapat laba, maka perusahaan bisa gulung tikar, namun itu tidak selalu buruk karena justru bisa menjadi awal mulai timbulnya bentuk usaha baru yang lebih dibutuhkan masyarakat. Kesimpulannya, sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh terhadap individu atau sektor swasta untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Kedua aliran ini memiliki ciri-cirinya sendiri dan juga terdapat berbagai perbedaan dan kesamaan dalam berbagai kebijakan. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya pemikiran dari sistem ekonomi sosialis ternyata masih belum mewujudkan tentang kesejahteraan dan keadilan baik dari sisi negara, pemerintahan maupun individu pada masyarakat atau dalam kaum buruh atau dalam kurung kapitalis. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.